Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini di hari Jumat, saya habis Jumatan datang kemari karena memang waktunya bisanya siang kalau nggak sore. Kalau pagi aktivitas di kebun utama ya di sana. Ini saya kembali lagi ke sini check up dan habis beli pasir. Tadi habis beli pasir Malang karena kemarin kurang ya medianya, dan stoknya ternyata yang saya cari nomor 1 itu habis, adanya nomor 2 tapi nggak apa-apa, saya ambil yang nomor 2 tadi sudah beli ya. Di sana nanti tinggal kita cuci. Sedikit saya akan mereview ini kondisi tanaman selada kami yang 2 hari ke belakang itu sempat mati listrik di sini. Jadi memang ini ya kendala, selain hama ya, kendalanya itu ada dari teknis juga ya di lapangan. Pendukungnya itu kan utamanya ini listrik. Nyawanya dari hidroponik ini karena menggunakan listrik sebetulnya ya bisa diakali tanpa listrik pun bisa, tapi kita di sini menggunakan pompa dan dia membutuhkan daya listrik. Nah, kemarin itu mati kurang lebih berapa menit, berapa jam saya kurang tahu juga karena datang siang, datang itu sudah bobo semua. Ini selang sehari ya, cuman nggak tahu hari kemarin ini mati lagi atau enggak. Ini jadi kondisinya seperti ini. Ini udah agak lumayan besar sebetulnya. Jadi di daunnya itu sudah di atas pralon dan dia nempel di pralon. Jadi kepanasan ya, bisa dilihat teman-teman ya, karena saya sering banget bilang di sini panas ya, memang seperti ini. Tanaman pun layu, nggak tahu ini bisa bertahan atau enggak. Ini ya masalah ini rugi waktu ya, rugi waktu. Kita sudah nunggu ya, cuman bisa sabar aja begini ya. Mudah-mudahan nanti daun-daun mudanya keluar lagi dan bisa tumbuh sehat lagi. Ini kita tetap upayakan, kita tetap masih on kan juga. Mudah-mudahan nanti bisa berubah, ada perbaikan lagi dari psikologi tanamannya bisa beradaptasi lagi. Ini kurang tahu ini rusaknya itu memang di daun-daun yang sudah besar. Ini bukan hama ya, ini karena mati lampu, mati listrik. Tapi kan ini di tengah seperti ini kan ada daun muda lagi nanti. Nah, itu apakah bisa berkembang lagi atau tidak? Lihat ya, seperti ini nempel-nempel, rekat. Jadi udah kayak daun tembakau siap digiling. Ya sedikit itulah, ini mudah-mudahan nanti bisa bertahan lagi. Untuk selanjutnya, karena ini memang udah nggak bisa diapain lagi. Yang jelas ini cuman nyala, kita lihat perkembangan gitu aja. Kalau mau diganti juga semai itu udah butuh beberapa hari, bisa sampai sebegitu ya. Ini yang akan saya review lagi. Ini kemarin kita udah bersihkan ulang pasirnya, kita udah coba running. Nah, lumayan airnya kan agak anget. Tapi dengan adanya pasir ini jadi bisa diminimalisir panasnya ya. Karena di sini kan ada pergerakan air tuh lewat batu-batu kerikil ini, dia tertiup angin jadi mengurangi panasnya seperti itu. Ya ini cuman perasaan tangan ya, kita belum cek di pakai termo gitu ya. Ini kalau pakai tangan ya nggak terlalu panas, nggak terlalu hangat. Ini lumayan seperti itu. Dan ini kita sudah beli lagi pasirnya, tapi yang nomor 2 ini karena perkiraan kemarin kita cuman butuh tinggal 4 karung. Jadi nanti kita buka dulu satu ya. Kita buka satu dulu.
sebelum dimasukkan ke sana kita cuci dulu. Ini di tor air dulu aja. Nah, nanti kan kotorannya turun dari bawah sarung ya. Oke, teman-teman, ini udah selisih 2 hari setelah hari Jumat. Sekarang di hari Senin karena ada keterlambatan kedatangan benih, dan sekarang sudah datang semua benihnya. Ini yang saya pesan, ada mereknya dari Panamera dengan varietas Bangkok LP1. Jumlahnya kurang lebih sekitar 1.500 butir. Nanti rencananya dari setiap instalasi atau talang ini saya akan semai semua satu pack ini ya, termasuk nanti yang vario ini nggak tahu nanti cukup atau berlebih ya. Terus selanjutnya ada tapung. Dari tapung ini kurang lebih berapa ini ya, pokoknya ini setengah kilo ya hitungannya. Kalau ini setengah kilo, kalau yang Panamera tadi 1.500 butir, dan yang terakhir ada vario dari PT Sari Benih Unggul. Oke, vario ini 1 kilo karena dia nggak punya, atau sayanya yang belum nemu yang kemasan setengah kilo. Ini 1 kilo, kurang lebih sekian lah totalnya ya. Ini nanti akan kita semai di instalasi. Satu instalasi ini satu jenis varietas satu merek. Jadi yang ini Panamera semua, yang ini tapung semua, dan yang ini vario. Jadi nanti kita akan compare dari pertumbuhan sampai hasil panennya. Oke, langsung saja ya kita coba yang benih dari Panamera dulu. Nah, untuk perlakuannya sebelum saya semai, ini semainya langsung ke instalasi ya. Jadi ya untuk menghemat waktu juga, karena yang pernah saya lakukan langsung di instalasi tanpa semai di persemaian gitu, itu kurang lebih sama aja. Namun di sini saya akan sortir, jadi butiran mana yang kurang bagus nanti ditandai dengan kondisi butirannya yang mengambang. Kalau yang tenggelam seperti telur ya, telur itu kan kalau yang tenggelam itu yang bagus, yang mengambang itu yang kurang bagus. Nah, ini pun kurang lebih seperti itu. Ini udah saya buka, kita ambil random untuk butirannya seperti apa. Butirannya seperti ini. Bagus, bersih, bentuknya itu ya bagus lah gitu ya. Kita coba tambahkan air terlebih dahulu. Oke, kita tambahkan air secukupnya, terus kita masukkan semua benih ke dalam air. Kebanyakan nggak ya? Kalau kebanyakan saya coba segini dulu aja ya. Ini kita cuci terlebih dahulu. Nah, ini kan ada warnanya ya, warna dari benihnya atau coating dari pabrikasinya atau apa. Nah, ini kan ada yang mengambang, cuman 2 ya, cuman 2 butir aja yang mengambang. Nah, ini kan memang sudah kelihatan dari bentuknya juga sudah kopong gitu ya, bolong. Ini kita buang, ini juga sama kita buang. Oke, jadi ini yang akan coba kita taruh di tempat semai. Airnya kita buang dulu. Waduh, ada si kodok ini.
Kodoknya kasihan kurus karena belum ada tanaman, jadi belum ada hama. Jadi dia sebagai, kita fungsikan sebagai predator. Kita bagi tugas sama kodok. Kita tambahkan air bersih lagi. Oke, cukup. Ini kondisinya memang belum saya alirkan. Jadi saya alirkan dulu ya. Ini kering kondisi kerikilnya. Kita alirkan dulu seperti ini. Mengalir sampai jauh, sampai pengalir. Oke, sebelum melanjutkan yang tadi, ini saya ada sedikit revisi karena kalau aliran air ini tetap mengalir, ini kan terlalu penuh. Paling nanti ini kalau sudah basah, kalau yang talang satu ini udah basah semua sampai ujung, terus yang kedua masih proses, sama yang ketiga masih proses. Jadi ini kalau sudah basah, saya off-kan dulu aja airnya. Nah, jadi posisinya Mei ini kita benih tetap taruh di sini. Kita lihat nanti besoknya pertumbuhannya seperti apa. Saya khawatirnya ini si benih terbawa arus sampai ke sana, nanti menumpuk di satu titik. Jadi ini cuman untuk melembabkan saja. Dan untuk di pasir saya bikin seperti garis apa itu, kuda zebra gitu ya, garis-garis. Jadi dimana benihnya itu nanti masuk di sini, di garis-garisnya ini. Jadi nanti ketahan sama kerikil. Nah, namun walaupun ketahan, saya tetap masih ragu karena ini baru percobaan pertama ya, kita semai seperti ini. Jadi ini biar kita off-kan dulu. Nah, nanti seperti ini kan nggak ada aliran, cuman dia lembab. Dan kebetulan ini udah agak sore ya, masih jam 2-an, tapi nggak terpapar sinar matahari. Jadi ini keringnya itu mungkin bisa agak lama, jadi tetap ada kelembaban seperti itu ya. Jadi nanti kita cek lagi besok. Jadi ini kita off-kan alirannya, dan benih kita tetap sebar di instalasi. Jadi seperti itu ya. Kita mulai di panah merah. Oke, jadi yang benih panah merah sudah saya sebar semua dengan takaran yang seperti tadi. Ternyata ya memang kalau kita simpan satu garis ini sekitar 10 benih, dengan takaran tadi saya sortir itu kebanyakan. Tapi nggak terbuang ya, jadi tetap saya masukkan ke sini seperti ini. Ini ada berapa biji aja, ini banyak. Sebelah sana juga. Yang penting nanti kita lihat pertumbuhan. Nah, seperti ini ya, ini agak lembab. Dan aliran yang kedua baru sampai sana. Selanjutnya kita buka yang tapung. Kita sortir lagi yang tapung. Dan ini yang panah merah kita simpan. Kita buka yang benih tapung. Benih tapung seperti apa? Bagus juga ini ya, bagus juga benihnya, dari tampilannya oke. Dan kita tuangkan ke air untuk kita sortir. Ini 500 gram, tapi nggak semua ya, kita kira-kira seperti tadi. Nah, seperti ini, dikit lagi. Oke, cukup. Nah, ini saya taburkan, masih banyak ini. Masih sekitar mungkin 300 gram ada. Itu sudah kepake 200-an kurang lebih ya.
Ini kita karena tadi sudah airnya udah ngembong gitu ya, udah banyak. Ini tinggal yang ketiga, nunggu sananya basah. Kita buka dulu vario. Ini dari PT Sari Benih Unggul. Ini sebetulnya dari belakang aja sudah kelihatan dia transparan packagingnya. Ini kita buka dulu yang vario. Bismillah. Oke, ternyata tadi yang tapung pun takarannya agak kurang sedikit. Ini yang vario banyak ya, sekilo. Memang harganya ya selisih dikit sebetulnya. Nanti kita tinggal lihat perbedaan antara panah merah, tapung sama vario ini. Kira-kira yang mana rekomendasinya? Nanti itu yang kita pakai. Ini yang vario kita cuci. Ini saya tekan gininya nggak terlalu ini ya, takutnya pecah, jadi cuman dikit aja. Oke, cukup. Nah, kita lihat yang mengapungnya ada berapa. Yang vario lumayan agak banyak. Ini ya, sebetulnya ini pun mengambangnya kurang tahu kenapa ya. Yang jelas kita biar samakan aja, yang ngambang ini kita buang, yang mengambang ini kita buang, kita tanam yang tenggelam. Oke, cukup ya, udah kita bersihkan, kita buang airnya. Kita tambahkan air baru. Oke, semua benih udah saya semai di tempat pesemaiannya. Ini punyanya panah merah baris pertama, yang kedua ini punyanya tapung, dan yang ketiga punyanya vario. Nanti kita lihat perkembangannya. Jadi untuk season ini saya cuman di video untuk penyemaiannya aja, nanti untuk compare-nya di video selanjutnya. Jadi gitu aja untuk hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.